Siapa sebenarnya Amr bin Hisham atau yang biasa kita kenal sebagai Abu Jahal? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisahnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, nyalakan tombol notifikasi dan nonton sampai habis agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jahal dikenal sebagai salah satu musuh Nabi Muhammad SAW dan Islam yang paling jahat. Rasulullah bahkan menggambarkannya sebagai Firaunnya umat muslim. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hakam atau Bapak Kebijaksanaan di kalangan suku Quraisy. Setelah Nabi Muhammad menyebarkan risalahnya dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berdakwah kepada penduduk Mekah, Amr bin Hisham adalah orang yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Padahal, dia masih memiliki hubungan persaudaraan dengan Rasulullah. Abu Hakam ini, bersama dengan teman-temannya, menentang dakwah Nabi tanpa mempedulikan bagaimana caranya. Dengan menggunakan cara yang kasar atau bahkan melalui peperangan, Amr bin Hisham, yang juga dikenal sebagai Abu Al-Hakam, adalah sosok yang paling keras dalam melawan Rasulullah. Ia akhirnya dikenal dengan julukan Abu Jahal, yang memiliki arti bapak kebodohan, atau mengacu pada orang yang sangat bodoh. Melansir laman Islamic Landmarks, Abu Jahal adalah seorang musyrik yang gigih dan sangat tidak menyukai Nabi Muhammad SAW. Ia mengambil setiap kesempatan untuk menegur dan mempermalukan Rasulullah di depan umum. Abu Jahal adalah salah satu orang yang paling menganiaya umat muslim. Ketika seorang mualaf ditemukan di antara hierarki sebuah suku, Abu Jahal akan menegur mualaf tersebut dan kemudian mengejeknya di depan sesama anggota sukunya. Ketika ia menemukan seorang pedagang yang masuk Islam, ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang berbisnis dengannya. Akibatnya, pedagang mualaf tersebut tidak dapat menjual barang dagangannya dan menjadi miskin. Budak-budak yang menjadi mualaf dari kaum Quraisy menerima hukuman yang paling berat. Misalnya saja Harithah binti Al-Muamil yang dipukuli hingga kehilangan penglihatannya hanya karena bertobat. Dia juga menikam Sumayyah binti Hayat dengan tombak di bagian kemaluannya hingga terluka. Wanita ini adalah orang pertama yang menemui kesyahidan di jalan Islam. Sepanjang hidupnya, ia selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam. Dia mengamati dan memboikot kaum muslim hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Parahnya lagi, ia tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad melalui sekelompok penyerang. Ia memilih satu anggota dari setiap klan dalam negosiasi yang dilakukan di Dar an-Natwa beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW migrasi ke Madinah. Abu Jahal selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan, hal ini terus dilakukan meskipun kaum muslim sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk bermigrasi ke Madinah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Badar. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri bersumber dari kitab Ar-Rahikul Mahtum, dan dimuat dalam artikel Kalam, Sindonews diceritakan, Abu Jahal datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran. Namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, sopan apalagi takut. Justru dia menyakiti Rasulullah dengan ucapan lisannya. Selain itu dia menghadang jalan Allah, berlalu lalang dengan angkuh memproklamirkan apa yang diperbuatnya dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut seakan sesuatu yang enteng saja. Akibat perbuatannya itu turunlah ayat, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat. Quran Surah Al-Qiyamah 31. Dia selalu mencegah Rasulullah melakukan salat sejak pertama kali melihat beliau melakukannya di Masjid Al-Haram. Suatu kali, dia melewati beliau yang sedang melakukan salat di sisi makom Nabi Ibrahim, lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku larang engkau melakukan ini?" Dia mengancam beliau serta membentaknya. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, bukankah sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak memanggil, berdoa, di lembah ini, Mekah?" Maka turunlah ayat, maka biarkanlah dia memanggil golongannya, untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Quran Surah Al-Alaq 17-18. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi mencengkeram lehernya dan menggoyang-goyangkannya sembari membacakan firman Allah,
kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Quran Surah Al-Qiyamah, 34-35. Lantas musuh Allah itu berkata, "Engkau hendak mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah seperkasa orang yang berjalan di antara dua gunung di Mekah ini." Sekalipun sudah membentak-bentak, Abu Jahal tidak pernah kapok dari kedunguannya, bahkan semakin keterlaluan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan jidatnya di tanah, salat, di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Ya, benar." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Tak berapa lama, Rasulullah datang lalu melakukan salat. Abu Jahal sebelumnya menyatakan akan menginjak-injak lehernya, namun sebaliknya, yang terjadi sungguh mengagetkannya. Dia tidak jadi bergerak maju dan malah menutupi kedua tangannya untuk berlindung. Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa gerangan denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan dan sayap-sayap yang mengantarai aku dan dia." Kemudian Rasulullah berkata, "Andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu." Demikianlah gambaran buruknya perlakukan Abu Jahal kepada Rasulullah. Abu Jahal disifati sebagai Firaunnya umat ini lantaran kelakuan takhut yang diperlihatkannya. Kematian Abu Jahal tampaknya sejalan dengan perlakuan buruknya ketika hidup di dunia. Dia mati mengenaskan dan terhina di antara kaum kafir Quraisy saat perang Badar. Tidak ada yang menyangka, kematian Abu Jahal ini berkat andil dua sahabat yang masih anak-anak. Mereka adalah Mu'az bin Amru bin Jamuah dan Mu'az bin Afra. Ketika itu Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal telah dipukuli dua putra Afra Muawis dan Mu'az hingga ia menjadi dingin. Ibnu Mas'ud mengambil jenggotnya seraya berkata, "Engkau Abu Jahal." Maka Abdullah bin Mas'ud membunuhnya, kemudian mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ia telah membunuh musuh Allah itu. Ternyata, Allah menakdirkan agar tidak mematikan Abu Jahal seketika. Allah menjadikannya terkapar dalam keadaan sadar dan memperlihatkan kepadanya apa yang membuat derajatnya terhina dan rendah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dulu ditindasnya kemudian terbalik mempecundangi Abu Jahal. Rasulullah pun mengabarkan bahwa Abu Jahal termasuk penghuni neraka. Nauzubillahi min zalik. Suasana kuburan Abu Jahal. Pada suatu hari Ibnu Umar melakukan perjalanan dan melewati daerah bekas perang Badar Kubro. Ketika sedang melintas di daerah tersebut, tiba-tiba dari dalam tanah yang ada di hadapannya keluar sesosok manusia dan meminta sesuatu darinya. "Wahai Abdullah, berilah saya air minum. Saya sangat haus," kata sosok manusia itu beberapa kali. Ibnu Umar seketika bingung apakah orang tersebut memanggil namanya dengan nama Abdullah, Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar, ataukah memanggil nama orang lain. Karena kebiasaan orang Arab, memanggil nama orang yang tidak dikenal dengan panggilan Abdullah juga. Tak lama kemudian, di dekat orang yang pertama tadi, bangkit juga dari dalam tanah satu sosok dengan membawa sebuah cambuk. "Wahai Ibnu Umar, jangan engkau beri orang ini air minum dan jangan dengar ucapannya," katanya. Dicambuk malaikat. Lalu sesosok itu mencambuk orang yang pertama bangkit itu hingga orang tersebut kembali masuk ke dalam tanah. Melihat kejadian itu, Ibnu Umar segera menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang dialaminya. Mendengar cerita Ibnu Umar, Rasulullah balik bertanya, "Benarkah apa yang kamu ceritakan itu tadi wahai Abdullah Ibnu Umar?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Benar ya Rasulullah," jawabnya dengan tegas. Maka Rasulullah berkata kepada Ibnu Umar bahwa orang pertama yang keluar dari dalam tanah itu adalah Abu Jahal yang mati dalam perang Badar Kubro. Sedangkan sosok kedua yang keluar dari dalam tanah tersebut adalah seorang malaikat kubur. Malaikat tersebut menyiksa Abu Jahal karena perbuatan yang dilakukan Abu Jahal semasa hidupnya. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.